Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu bapak, kita berkumpul di sini bersatu dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata, dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Demikian Ibu dan Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saja kita saksikan itu adalah puisi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, dalam aksi bela Palestina yang saat ini diselenggarakan di kawasan Monas. Kita bergeser ke wilayah Patung Kuda, sudah ada Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana situasi di sana saat ini, Ardo? Ya, selamat pagi menjelang siang, Rati dan juga pemirsa. Situasi terkini di Patung Kuda, tempat kami berdiri saat ini, jika bisa kami gambarkan, maka situasinya lumayan mengalir arus lalu lintas. Karena memang sekitar 20-30 menit sebelumnya ini sangat-sangat padat dan terhenti. Bahkan arus lalu lintas di Patung Kuda tadi selama 20 menit, 30 menit terakhir sangat-sangat terhenti dan tidak dapat mengalir sama sekali. Namun perlahan-lahan seiring berkurangnya volume ataupun juga jumlah pendemo ataupun juga masa aksi yang mulai berangsur-angsur keluar, maka kemudian arus lalu lintas mulai kembali berjalan dengan masyarakat terus menyuarakan
pembebasan Palestina dari penjajahan Israel seiring meninggalkan Monumen Nasional sekitar 20 menit hingga 30 menit yang lalu. Lalu kemudian jika juru kamera saya, Serinda Aditya, menggambarkan pada Anda, ini merupakan jumlah ataupun juga masa aksi yang masih bertahan ataupun masih tertahan di Patung Kuda Monumen Nasional. Beberapa masih menyuarakan dengan poster maupun juga dengan teriakan, dengan bendera-bendera maupun juga berbagai atribut lain untuk menyuarakan hak-hak warga Palestina yang saat ini tertindas dan juga berada di bawah penjajahan Israel. Lalu kemudian juga pemirsa, masih dengan laporan ataupun juga gambar yang diberikan oleh juru kamera saya, Serinda Aditya, Anda dapat menyaksikan bahwa mobilisasi masih berlangsung dengan beberapa masa aksi tidak hanya memarkirkan mobil ataupun kendaraannya di sini, tapi juga di wilayah lain. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa demonstran begitu, karena mereka ada yang memarkirkan cukup jauh di sekitaran stasiun maupun juga di sekitaran Istana Negara. Lalu kemudian juga dan saat ini beberapa juga masih berdiri menegakkan poster mereka untuk menggambarkan seruan aksi mereka untuk mengutuk tindakan Israel yang selama ini terus-menerus menjajah Palestina. Dan jika dapat kami informasikan juga begitu, memang untuk situasi arus lalu lintas ataupun juga rekayasa yang sudah dipersiapkan oleh tim kepolisian, ini memang untuk dari arah Medan Merdeka Barat, dari arah Istana Negara menuju ke Patung Kuda ini memang dibuka sejak pagi hari tadi dan tidak ditutup sama sekali, karena itu merupakan satu-satunya akses bersamaan dengan, maksud kami dua akses, dengan salah satunya dari arah Abdul Muiz, dari arah Bank Indonesia ke arah Patung Kuda. Karena untuk dari arah jalur menuju ke Perpustakaan Nasional ataupun juga jalur menuju ke Sarinah ini tertutup dan diblokade oleh pihak kepolisian. Dan memang rekayasa tersebut cukup membantu karena memang beberapa masa aksi kemudian dengan kondusif begitu turun dari beberapa titik yang sudah dipersiapkan dan sudah distrategikan oleh pihak kepolisian untuk kemudian berjalan beriringan ke dalam Monumen Nasional dan melakoni aksi damai masa yang membela hak-hak warga Palestina yang saat ini masih tertindas di tanahnya sendiri. Dan juga masih dengan laporan dari juru kamera kami, Serinda Aditya, yang menggambarkan kepada Anda bahwa saat ini situasi arus lalu lintas bahkan sudah cenderung lebih lenggang. Jika kita bandingkan dengan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi, di mana tepatnya sesaat sebelum aksi massa ini dimulai begitu, sangat berbeda jauh. Karena memang saat ini warga dapat berjalan lebih longgar, kendaraan dapat masuk dan keluar lebih mudah, akses yang tidak begitu sulit lagi, tidak seperti pukul 6 pagi hari tadi. Dan memang untuk sementara, Ratih dan juga pemirsa, laporan demikian dari Patung Kuda. Saya kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo melaporkan langsung dari Patung Kuda. Tadi juga terlihat sudah ada pergerakan nampaknya dari para peserta aksi bela Palestina yang hadir di Monas. Baik, saya mau ke Mas Satrawi dulu, Mas. Kalau melihat sejauh ini memang milisi Syiah ini kan tidak mewakili negara ya, yang selama ini mensupport dari para pejuang Hamas. Ormas, mungkin masyarakat juga masih belum paham, Ormas tapi memiliki sayap militer begitu ya. Dan kita tahu bahwa yang selama ini juga membantu Hizbullah Lebanon, kemudian juga Houthi Yaman, ini suplai persenjataan dari Iran sendiri. Bagaimana membaca kekuatan dari para pejuang Palestina ini? Yang pertama, kalau kita bandingkan sedikit dari Israel, Amerika Serikat dan juga Inggris sudah mengirimkan tentaranya begitu ya. Kalau saya, Mbak, terus terang dengan melihat situasi yang terbaru, maka orang pasti akan membedakan tentang Hamas sebelum 7 Oktober dengan sesudah 7 Oktober. Dan ini sampai hari ini membuktikan bahwa Hamas 7 Oktober memang berbeda dari Hamas sebelum 7 Oktober. Kenapa? Bayangkan yang milisi, yang dikatakan cuma milisi tadi, tidak mempunyai kemampuan yang lebih layaknya sebagai sebuah negara, dia masih bisa bertahan sampai di hari ke-29. Dan roket-roket Hamas masih meluncur 1-2 ke wilayah-wilayah Israel. Memang banyak jadi korban. Tapi yang menjadi korban kan dari karangan masyarakat sipil. Nah ini yang saya dalam kesempatan yang lain menyebutkan dalam 3 level perang yang terjadi sekarang, itu Hamas memainkan dengan sangat baik 2 level yang lain. 1 level dimainkan oleh Israel yaitu perang fisik dengan berbagai macam bombardir seperti itu. Tapi 2 perang lainnya itu dikontrol hampir sepenuhnya oleh Hamas, yaitu perang citra.
Bagaimana Hamas memainkan citra dia mentaati hukum perang misalkan. Yeah. Dan dia ingin membuat Israel dikenal sebagai orang yang atau negara yang tidak peduli dengan hukum perang. Bahkan terhadap tawanan perang saja Hamas tetap memperlakukan Ya, dengan baik. itu bagian ya di dalam tadi dalam taktik politiknya Hamas ingin mendapatkan citra baik di situ dan dia ingin Israel terus mendapatkan citra buruk di situ. Dan yang kedua itu yang saya sebut sebagai perang psikologis. Dan ini dimainkan yang tadi disampaikan oleh Mas Anan dengan katakanlah politik sandera. Jadi bagaimana Sandra dilepaskan dan membawa pesan yang terbaru kritik keras kepada Netanyahu. Ini bagian daripada strategi dan perang yang dimainkan oleh Hamas. Sekali lagi Hamas yang berbeda di antara sebelum 7 Oktober dan sesudah 7 Oktober. Kalau ditanya akan seperti apa lagi, saya juga nggak bisa memastikan. Tapi hal yang pasti sampai hari ini Hamas masih bisa bertahan bahkan mengimbangi. Karena dia menghancurkan beberapa tank dan peralatan militer yang mungkin dulu-dulu itu nggak pernah bisa dilakukan. Nah yang kedua memang ini yang kata Mbak Rati, kalau di Timur Tengah bahkan Israel sendiri sampai hari ini sangat hati-hati untuk menyatakan keterlibatan Iran secara langsung. Karena itu berat secara politik. Sejauh ini yang digunakan oleh Netanyahu dan elit Israel hanya menyatakan bahwa memang Iran terlibat di dalam dukungan-dukungan kepada kelompok milisi termasuk Hizbullah. Tapi apakah dia terlibat dalam serangan 7 Oktober itu pendanaan mungkin iya, tapi nggak ada yang menyatakan iya memang Iran terlibat secara langsung. Kenapa? Karena memastikan Iran juga terlibat itu artinya bisa bermakna perang. Dan ini lagi-lagi menghitung satu sama lain. Kalau ini menjadi eskalasinya lebih besar, menjadi lebih tidak terkontrol, takutnya bisa melahirkan dampak yang lebih besar lagi ke depan. Baik. Demikian, terima kasih banyak. Mbak Rati, sama-sama, Mas Mbak Rati. Hasbuloh Satrawi juga mau pamit undur diri ya Mas ya. Terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya. Sama-sama. Nanti kita lanjut dengan Mas Anan. Tapi kita saksikan dulu ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan orasinya. Lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke? Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian, ini yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan duduk. Depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta duduk. Kita duduk. Diminta berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine.
bukan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine, free Palestine, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine, free Palestine, Free Palestine. Free Palestine, Palestine, Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan." Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri. Kita bangga dengan Ibu Menteri Retno
yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza. Biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel. Menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Baru saja kita saksikan tadi Anies Baswedan, peserta aksi bela Palestina yang juga memberikan orasinya pada pagi hari ini. Nanti juga kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Anan Nurdin, mendalami mengenai bagaimana eskalasi perang ini akan seperti apa ke depannya. Dan juga seperti kita tahu bahwa Hamas ini adalah ormas ya kalau dapat dikatakan, tapi juga pemenang pemilu juga di tahun 2006 dan juga menakar kekuatannya sampai dengan walaupun kita tidak tahu pasti bagaimana kekuatan dari Hamas sendiri, sampai dengan hari ke-29 masih tetap bertahan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Palestina. Nanti kita akan menakar bagaimana dan juga eskalasinya akan seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Breaking News TV One akan dilanjutkan oleh rekan saya Andi Kumala sesaat lagi.